Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita coba bahas pro dan kontra mengenai debat cawapres ya, saling tuding menuding antara tim tim Prabowo Gibran dan tim Amin. Tim Prabowo Gibran mengatakan justru tim Amin lah yang mengusulkan agar capres hadir ya, sebagaimana rilis dari Derajat Wibowo. Tapi kemudian dibantah oleh tim Amin. Oke, coba kita baca dulu bantahannya ya di awal. Nanti kita akan tahu ya. Dan kalau saya punya resep daripada bantah-membantah, tuding menuding, ya sudah kembalikan saja pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 yang mengatakan bahwa 3 kali debat capres, 3 kali debat cawapres. Kan begitu. Oke, coba kita lihat. Co-Captain Timnas Amin, tim Prabowo Gibran hanya mau pemaparan visi misi bukan debat. Ini rilis ya dari Co-Captain. Terkait silang pendapat perihal usulan debat capres dan cawapres di Pilpres 2024, maka Timnas Amin menegaskan posisinya sekaligus meluruskan pendapat keliru terkait hal tersebut di masyarakat. Dalam FGD tanggal 29 November 2023 di KPU, kami mencatat usulan dari tim paslon nomor 2 agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi saja. Ini berarti format debat hanya melibatkan tanya jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, serta menghilangkan sanggahan antar paslon secara keseluruhan. Menurut tim paslon 2, debat dengan model saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon. Kalau penjelasan visi dan misi itu mereka suruh aja kampanye sendiri kan begitu.
2. Dalam kesempatan yang sama Timnas Amin telah dengan tegas menolak usulan tim paslon nomor 2 yang jika disetujui akan membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas utuh para paslon, serta terkesan ingin memberikan kenyamanan berlebih pada paslon tertentu. Penolakan serupa juga diutarakan oleh tim paslon nomor 3. 3. Dalam pertemuan FGD oleh KPU di 29 November 2023, Timnas Amin menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat, pasangan Capres-Cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat, namun bukan menghilangkan debat Cawapres. Itu poinnya ya. Dalam pemikiran usulan yang kami sampaikan tersebut, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya Capres atau Cawapres saja yang tengah berdebat. Artinya jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara Cawapres, maka Capres bisa tetap dihadirkan meskipun sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Usulan kami untuk hadir berpasangan lengkap bukan berarti hadir untuk berdebat, serta juga bukan berarti menghilangkan debat antara Cawapres ya. 5. Adapun kemudian dalam konklusi rapat KPU tersebut jelas menyatakan bahwa yang disepakati hari itu hanya lokasi agenda debat di Jakarta dan 2 tanggal waktu pelaksanaannya. Kan begitu. Kalau itu kembalikan saja kepada aturan. Sementara format debat dan teknis lainnya KPU menyatakan akan menggelar kembali rapat dengan seluruh tim paslon. Dan untuk itu meminta masukan tertulis dari masing-masing paslon untuk diterima paling lambat 1 Desember 2023, yang mana pasangan Amin telah mengirimkan surat nomor 038-X-TA-Reg-12-2023 pada waktu yang ditetapkan. 7. Dalam surat masukan tertulis Timnas Amin sesuai poin 6 secara jelas mengusulkan tetap adanya debat Cawapres. Kami masih menunggu KPU untuk mengadakan rapat sebagaimana dijanjikan pada pertemuan pada tanggal 29 November 2023 untuk menyepakati bersama format dan teknis debat yang paling menguntungkan bagi para pemilih. Pada prinsipnya 9. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan, A. Muhaimin Iskandar menyatakan siap untuk mengikuti proses rangkaian kegiatan debat dengan apapun teknis garis miring ketentuan yang akan ditetapkan oleh KPU RI. Bahkan apabila diperlukan, Timnas Amin menyatakan mendukung adanya setidaknya 2 acara debat tambahan selain kelima agenda yang telah direncanakan demi memaksimalkan kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal para pasangan calon beserta gagasannya. Secara detail sikap Timnas Amin tertuang di surat kepada KPU tertanggal 1 Desember 2023 terlampir. Jakarta 3 Desember 2023, Nihayatul Wafiroh, Co-Captain Timnas Amin, peserta FGD debat di KPU. Rupanya beliau ya, karena beliau ditertuduh yang tuduhan datang dari rilisnya Prabowo Derajat Wibowo yang mengatasnamakan sebagai anggota Dewan Pakar Prabowo Gibran, Dewan Pengarah Relawan Pas Gibran. Demokrasi ya. Oke. Press release-nya begini bunyinya. 3 Desember 2023, beberapa hari terakhir ini berkembang polemik tentang format debat Cawapres. Bahkan Capres nomor urut 1 Mas Anies Baswedan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 di Grand Sahid Jaya Hotel diberitakan mengatakan, maka itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan, Narasi dan persepsi yang berkembang di pers dan medsos juga liar, mengarah pada kesan dan fitnah seolah-olah Presiden Jokowi mengintervensi KPU dalam penentuan format debat Capres-Cawapres. Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada Pak Prabowo dan lebih khusus lagi kepada Mas Gibran. Agar segala sesuatu menjadi jelas dan gamblang, tidak menimbulkan fitnah dan kegaduhan, izinkan saya menyampaikan hal-hal berikut. 1. Usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat itu muncul dalam rapat diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada tanggal 29 November 2023. Dalam rapat tersebut paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran diwakili oleh delegasi yang terdiri dari 6 orang yang dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah. Siapa ini? Mantan
Gubernur BI ya Pak. Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Saya sendiri tidak hadir, kata Derajat Wibowo, karena dia menghadiri acara. 2. Berdasarkan notulen internal yang kami miliki, rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, dilanjutkan dengan paparan dari KPU mengenai tanggal, tempat, tema, format acara, desain dan susunan acara debat. Setelah itu perwakilan setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan dan usulan. 3. Perwakilan Anies Mohaimin menyampaikan beberapa masukan usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut. Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir semua, pembagian waktu porsi berbicara silakan diatur oleh KPU. Usulan ini disampaikan oleh seorang ibu dari perwakilan Anies Mohaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Tulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir atau mungkin rekaman dari rapat tersebut. Sudah dibantah ya bahwa hadir tidak berarti kemudian ikut berdebat. Ketika perwakilan Prabowo Gibran mendapatkan giliran berbicara, Pak Burhan menyampaikan beberapa masukan usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies Mohaimin di atas. 5. Dengan demikian jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut. Luar biasa, Derajat Wibowo sudah menjadi jubirnya Jokowi ya. 6. Merujuk notulen internal kami, yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies Mohaimin. Karena itu saya pribadi terkejut membaca bahwa Capres Anies Baswedan terkejut. Merujuk notulen internal kami, tim Anies sudah berbicara dan bahkan yang mengusulkannya. Yang diusulkan tuh hadir doang, tapi debat tetap sebagai audiens ya. Karena saya sangat menjunjung tinggi check and recheck, dengan segala kerendahan hati, saya menyarankan agar pasangan Anies Mohaimin mengonfirmasinya kepada tim Anies Mohaimin sendiri, khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas. Dengan demikian segala sesuatunya menjadi jelas dan gamblang. Paslon kami Pak Prabowo dan Mas Gibran siap dengan format debat apapun yang diputuskan oleh KPU. Tentu debat tersebut beliau berdua akan menyampaikan program-program Prabowo Gibran seperti makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, program bagi generasi milenial dan generasi Z dan sebagainya. Beliau berdua juga akan menjelaskan apa saja manfaat program-program tersebut bagi Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar Prabowo Gibran, Dewan Pengarah Relawan Pas Gibran. Jadi visi dan misi Anies ya, yaitu satu, kemakmuran ya, itu melawan pembagian susu dan makan siang. Kecil sekali ya bedanya, satu konsep, satu program saja. Jadi Sobat Era sekalian, sudah sangat jelas ya, tidak perlu dibantah lagi bahwa itu semua adalah yang harus kita pahamkan ya. Oke, dan ini ada juga masukan dari Amin ya, yaitu tim pemenangan nasional Anies Rashid Baswedan, A. Muhaimin Iskandar, rekomendasi teknis debat Komisi Pemilihan Umum diajukan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Dengan hormat menindaklanjuti pertemuan Focus Group Discussions FGD mengenai perumusan tema dan isu strategis pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Jakarta pada 29 November 2023 lalu. Pertama-tama izinkan kami dari tim pemenangan nasional Anies Mohaimin, Timnas Amin, memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Republik Indonesia atas peran dan kerja kerasnya untuk mewujudkan pemilu 2024 aman, damai, bermartabat dan menjadi sarana integrasi bangsa. Pada prinsipnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan, A. Muhaimin Iskandar menyatakan siap untuk mengikuti proses rangkaian kegiatan debat dengan apapun teknis ketentuan yang akan ditetapkan oleh KPU RI. Apabila diperlukan, Timnas Amin juga mendorong penambahan setidaknya 2 acara debat selain kelima agenda yang telah direncanakan demi memaksimalkan kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal para pasangan calon beserta gagasannya.
Bersama ini Timnas Amin menyampaikan poin-poin rekomendasi dan klarifikasi teknis pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan. Adapun poin masukan dan konfirmasi tersebut antara lain, Timnas Amin merekomendasikan setidaknya 2 agenda debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden, 2 debat antar calon presiden, dan 1 debat antar calon wakil presiden dengan komposisi urutan sebagai berikut. Debat topik 1, debat antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat topik 2, debat antar calon presiden. Debat topik 3, debat antar calon wakil presiden. Debat topik 4, debat antar calon presiden. Kemudian debat topik 5, debat antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mencermati rancangan tema debat, Timnas Amin merekomendasikan agar dilakukan penyesuaian pengelompokan isu tema menjadi topik 1, hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi, tidak ada perubahan. Topik 2, ekonomi, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD dan infrastruktur, tidak ada perubahan. Kemudian tambahannya ya saudara sekalian, topik 3, pertahanan, keamanan, isu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional, termasuk ancaman hoax dan intoleransi, geopolitik, hubungan internasional. Topik 4, energi, SDA, SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, tidak ada perubahan. Topik 5, peningkatan pelayanan publik, termasuk optimalisasi teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Mengenai mekanisme alur debat, Timnas Amin merekomendasikan agar memastikan bahwa seluruh pertanyaan panelis diserahkan pada moderator, di mana panelis tidak perlu memberikan respons atau melakukan elaborasi terlalu jauh. Di setiap segmen debat selalu ada kesempatan masing-masing kandidat untuk menanggapi satu sama lain kecuali segmen opening dan closing. Mengenai tamu undangan yang hadir pada acara debat, Timnas Amin merekomendasikan agar adanya pembatasan jumlah audien. Setiap pasangan kandidat di dalam ruangan debat tidak lebih dari 30 orang untuk memastikan kegiatan debat berjalan kondusif dan khidmat. Adapun penonton lebih banyak tetap diperbolehkan di luar ruangan debat. Memastikan mengkonfirmasi kembali perihal waktu jeda iklan layanan masyarakat KPU yang tidak memperbolehkan ditayangkan iklan kampanye paslon. Timnas Amin merekomendasikan adanya live streaming di channel official KPU melalui kanal online untuk menjangkau segmentasi masyarakat yang lebih luas. Menanggapi usulan KPU yang akan menghadirkan keterangan dari Kementerian Keuangan mengenai ketersediaan anggaran pemerintah agar melengkapi objektivitas visi misi pasangan calon, Timnas Amin mengusulkan kegiatan tersebut diselenggarakan sebelum tanggal 7 Desember 2023. Demikian rekomendasi dan klarifikasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat berkoordinasi dan seterusnya dan seterusnya. Ketua Umum Kapten M. Syaugi, Novita Dewi, Sekretaris Jenderal Tim Pemenangan Nasional Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu sobat era sekalian. Ya saudara sekalian, kalau saya gampang ya, kalau tidak ditemukan kesepakatan ya kembali saja pada format peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1, yaitu 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Sehingga segala silang pendapat itu nggak perlu dilanjutkan. Yang paling penting adalah mengikuti aturan dan tidak menghilangkan esensi bahwa ini adalah debat, bukan pemaparan visi dan misi. Debat itu adalah saling silang gagasan untuk mengetahui kapasitas calon sehingga pemilih tidak beli kucing dalam karung. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.